Halo teman-teman semuanya, kita akan segera lanjutkan pembahasan kita. Jadi materi yang nomor 8, 7, dan seterusnya yang itu sudah ada di video sebelumnya. Linknya akan saya kasih di kolom deskripsi. Oke, mari tanpa berpanjang lebar lagi. Ini adalah video terakhir, poin yang terakhir, jam 9 dan 10. Kita akan bahas bersama-sama di video kali ini. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita bahas nomor 9. You are not alone. We are all connected to each other and to universe. When we feel lost or alone, we can remember that we are part of something much larger than ourselves. Wow, pelajaran nomor 9 adalah kamu tidak sendiri. Oke, kita semua itu terkoneksi satu sama lain. Ya, yaitu kita terkoneksi dalam sebuah satu yang disebut dengan universe. Jadi kita tuh nggak satu bagian yang tidak terpisahkan. Ya, nah saya stop sampai sini dulu. Kita semua ini terkoneksi. Nah, perhatikan, kalau teman-teman belajar di kuliah spiritual, ya kita pernah membahas tentang dunia dalam, ya, dan dunia luar. Masih ingat? Ya, apa perbedaan antara dunia dalam dan dunia luar? Kita review ulang. Salah satunya adalah di dalam dunia dalam, di dunia dalam itu semuanya itu menjadi satu yang kita sebut dengan oneness. Jadi satu. Kita semua adalah satu. Ya, sedangkan di dunia luar kita semua ini serba terpisah, separate. Semuanya serba terpisah. Inilah perbedaan paling signifikan. Ya. Nah, sehingga kalau Anda ingin memahami artinya you are not alone, kamu tidak sendirian, kita semua terkoneksi satu sama lain, ya. Ini yang dimaksud oleh Eckhart Tolle adalah dunia yang ada di dalam sini. Akan sangat sulit kalau kamu memahami kalimat ini menggunakan pola pikir dunia luar. Ya, karena dunia luar inilah biasanya kita menggunakan tools untuk mendeteksi dunia luar, yaitu namanya pikiran. Karena itu kalau kamu masuk ke dalam dunia dalam, maka syaratnya kamu harus masuk dalam dunia yang no mind. Sampai sini dulu, harus dipahami ya. Jadi kalau sekarang kamu mengatakan, apa mungkin Pak kita mengatakan kita terkoneksi dengan semuanya, bahwa kita menjadi satu dengan semuanya. Saya kan bukan teman saya kan bukan anjing, saya kan bukan pohon, saya kan bukan ikan. Saya terpisah. Saya juga terpisah dengan orang lain. Ya, dengan siapapun itu. Saya ada pribadi yang unik. Saya bukan kamu, kamu bukan saya. Bagaimana mungkin kamu mengatakan saya terkoneksi each other? Nah, sulit kalau kamu menggunakan pemikiran di dunia luar. Ya, tetapi kalau dalam dunia dalam, maka semua omongan Eckhart Tolle ini menjadi sangat mungkin. Tapi perhatikan, esensinya adalah, ya betul sekali. Dunia luar terbentuk dari dunia dalam. Betul. Kalau Anda lihat lagi, mana yang menjadi sumbernya? Masih ingat kemarin ketika saya membahas tentang suara gong. Ya, ada suara gong, ada kesunyian. Sumbernya ada kesunyian. Masih ingat lagi kalau kita bicara tentang samudra dan ombak. Masih ingat lagi kalau kita berbicara tentang langit dan awan. Masih ingat? Mana yang paling esensial? Anda bisa mengetahui. Awan datang dan pergi. Ombak datang dan pergi. Suara datang dan pergi. Tapi ada satu yang paling esensial, yaitu sumbernya. Nah, sama juga dengan kita melihat dunia dalam dan dunia luar, sumbernya dari semua ini adalah yang ada di dalam dunia dalam. Dunia dalam akan selalu stay, akan selalu sama. Ya, dan itulah yang kita sebut dengan the truth, betul? Sudah pernah kita bahas ya, teman-teman yang ikut kelas premium, membership, atau kelas basic juga sering bahas tentang konsep ini. Ya, bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam lagi, silakan ikut di kelas premium membership. Setiap hari kita buat video, buat materi seperti ini agar membuat pemahaman kita jadi lebih mendalam. Oke, linknya ada di bawah. Teman-teman tinggal cari aja bagaimana caranya ikut membership, ada di kolom deskripsi. Lanjut.
Ya, nah sehingga sekarang untuk bisa memahami kalimat Eckhart Tolle, yang dimaksud dengan Eckhart Tolle ini adalah ketika kamu berada dalam dunia dalam, ya, bahwa betul kita itu ada bagian yang tak terpisahkan, ya, nggak akan mungkin kamu bisa terpisah. Ombak tidak mungkin terpisah dari samudra, langit nggak mungkin terpisah, awan tidak mungkin terpisah dari langit, nggak mungkin. Demikian juga dengan bunyi tidak akan mungkin terpisah dari kesunyian, nggak mungkin. Ya, everything itu berasal dari satu sumber yang sama. Namanya sumber itu merupakan dari satu sumber yang sama. Ya, kalau Anda belajar tentang fisika kuantum, ya, fisika kuantum itu mengatakan bahwa kalau Anda lihat penyusun dari materi adalah kekosongan. Anda boleh pecah materi dari yang dari paling kecil, terus Anda pecah sampai atom, atom dipecah lagi sampai inti atom. Apa dasarnya? Apa bahan pembuat dari inti atom itu? Intinya adalah 99% adalah kekosongan. Kekosongan adalah sebuah sumber. Ya, itulah sebabnya kenapa mengatakan bahwa dunia luar ini satu hal yang sangat ilusi. Ya, dunia luar tidak nyata. Karena dasar pembentuk dari dunia luar, kalau kita sebut di sini adalah dunia materi, ya, dasarnya pembentuknya adalah kekosongan. Oke, dunia dalam adalah dunia non materi. Non materi. Maka semua aturan yang berada di dalam materi akan berubah. Eckhart Tolle mengatakan dunia dalam ini dalam bukunya The Power of Now itu disebut dengan dunia unmanifested, belum terwujud. Asalnya manifested dengan unmanifested. Jadi kalau di sini disebut dengan manifested, ya. Kalau dia mengatakan di sini dunia dalam disebut dengan unmanifested. Apa asalnya atau apa sumber dari yang manifested? Ya dari unmanifested. Tadinya ya nggak terwujud. Ya segala sesuatu yang ada sekarang, kalau Anda tanya sebelumnya di mana? Sebelumnya di unmanifested. Dan kalau kamu punya pemahaman seperti ini, kamu membawa dalam dunia dalam, maka kamu akan menyadari bahwa kita semua itu adalah satu. Sehingga kalau kamu menyakitin sesamamu, ya sebenarnya kamu menyakiti dirimu sendiri. Karena kita semua adalah satu. Ya, dan di dalam dunia dalam tidak ada namanya jarak, ruang, dan waktu. Ya, kita semua berada ya di tempat yang sama, di waktu yang sama, di jarak yang sama. Antara kamu dengan impian kamu, gak ada jarak. Ya kalau di dunia luar, yes ada jarak, karena kamu terpisah waktu. Sementara dalam dunia dalam, satu-satunya waktu yang ada adalah now. Betul sekali. Bagaimana caranya kamu bisa masuk ke dalam dunia dalam? Dunia yang paling benar, paling nyata, caranya adalah dengan cara kamu masuk ke dalam now. Karena syaratnya masuk dalam dunia dalam, kamu harus masuk dalam kondisi yang no mind. Bagaimana caranya bisa no mind? Masuk ke dalam kondisi yang no mind, kamu harus masuk dalam dunia dalam kondisi now, at the present moment. Hanya ada di dalam present moment itulah mind kita dalam kondisi yang relax. Mantap ya. Oke, good. Ya, dan kalau ketika kita sekarang sedang merasakan loss atau kita kehilangan atau kita merasakan tentang kita sekarang sedang merasa sendirian, itu hanyalah karena kamu terpengaruh dengan dunia luar. Kamu bisa mengingatkan ulang, menyadarkan ulang dirimu sendiri bahwa sebenarnya kita tuh terkoneksi, bukan cuman dari dirimu atau pikiranmu saja. Kita tuh bisa terkoneksi dengan satu hal yang jauh lebih besar daripada kita punya pikiran. Ya, wow. Ya, poin yang sangat bagus, teman-teman. Silakan Anda baca sendiri dalam bukunya. Anda malas membaca, di kelas Medium kita juga bahas tentang yang manifested dan unmanifested. Ada di Medium Membership, kebetulan kita baru saja selesai membahas itu. Ya, oke. Lanjut lagi kita ke nomor 10, poin yang paling terakhir adalah life is a gift. Every moment is a precious gift. When we are grateful for life, we are more likely to enjoy it and to live it to the fullest. Hidup adalah sebuah pemberian. Yes. Hidup adalah sebuah pemberian. Setiap momen adalah satu hal yang lebih berharga. Lebih berharga dari apapun. Pak, bagaimana dengan uang? Bagaimana dengan kekayaan? Mana lebih berharga? Kalau kamu tidak hidup, apa mungkin kamu bisa menikmati kekayaan? Gak mungkin. Jadi hidup itu sendiri nilainya lebih tinggi daripada harta karun manapun. Wow, baru sadar ya. Karena kadang-kadang kalau kita ngikutin, wah impian kita lebih penting Pak.
Uang itu lebih penting, harta lebih penting daripada hidup itu sendiri. Kamu terpengaruh oleh kondisi eksternal, terpengaruh oleh kondisi pikiran, sehingga berpikir seolah-olah, ya, apapun kita korbankan demi harta, demi kejar keinginan, demi kejar nafsu, demi kejar kekuasaan. Padahal, kalau kita melihat esensinya, hidup itu sendiri adalah sebuah pemberian. Balik lagi, supaya Anda bisa menyadari ini, bagaimana caranya? Sering-seringlah bermain di now. Sehingga kamu menyadari bahwa hidup itu adalah sebuah pemberian. Dan itu adalah pemberian yang paling tinggi dari pencipta kita. Yaitu adalah hidup. Ingat, saya ulang lagi. Hidup kita tidak selamanya. Hidup kita cuma temporary. Belajarlah sama namanya turis. Bukan tuan rumah. Ya, ada namanya turis, ada namanya tuan rumah. Ya. Kalau kamu berikan pola pikir tuan rumah, besok-besok juga bisa. Kenapa harus sekarang? Kayak gak ada waktu lagi. Ya. Tapi kalau kamu dengan pola pikir turis, gak ada besok-besok. My time is limited. Waktu saya sangat terbatas. Kalau gak sekarang, kapan lagi? Karena gue gak selamanya di sini. Perhatikan, dengan pola pikir turis, Anda akan diingatkan bahwa waktu itu gak selamanya. Dengan pola pikir tuan rumah, Anda berpikir waktu selamanya. Dengan menggunakan pola pikir seperti ini, maka resultnya berbeda. Cara Anda melewati hari demi hari akan sangat berbeda. Bagi tuan rumah, setiap hari ya sama aja. Pagi ketemu pagi, malam ketemu malam. Gitu kan. Pagi begini, malam begini. Udah, besok pagi muter lagi. Rutinitas. Sedangkan bagi turis, nggak bisa. Turis ingin satu hal yang baru. Karena kita tidak setiap hari di sini. Karena itu kita maksimalkan, kita hargai, kita sadarin momen demi momen. Ingat, kita hidup di dunia ini sebagai turis. Siapa di sini yang hidup selama-lamanya? Gak ada. Oke? Mau kamu sesuci apapun, mau kamu sehina apapun, rumusnya tetap sama. Di depan semesta tidak ada manusia spesial. Tidak ada. Semuanya sama. Di dunia ini kamu sebagai turis. Kamu cuma temporary di sini. Lalu ngapain kamu hidup di dunia? Hidup di dunia untuk experience something. Ada waktunya, tidak selama-lamanya. Karena itu, setiap hari kalau kamu masih dikasih kesempatan untuk hidup, itu adalah sebuah anugerah. Sebuah hadiah. Setiap momen, setiap saat ini adalah satu hal pemberian yang sangat-sangat luar biasa. Gak ada tandingannya. Tidak ada harta manapun yang bisa mengukur namanya hidup. Ya, karena itu ada orang bunuh diri karena utang. Lah, utang itu kan nilainya lebih rendah. Kenapa orang mau bunuh diri karena utang? Karena dia salah memberikan nilai, berpikir bahwa uang lebih tinggi nilainya daripada hidup. Oke, dan sekali lagi, kita namanya turis, tidak ada seorang pun yang tahu kapan saatnya kita harus check out. Gak ada jaminan kamu masih muda, umur saya masih panjang. Gak ada jaminan. Oke, setiap orang punya rutenya sendiri-sendiri. Balik lagi, tidak ada yang tahu kapan saatnya check out. Lah, mumpung kamu belum check out, sadarin bahwa sekarang kita masih hidup. Sadarin bahwa setiap hari kamu bangun pagi, setiap hari kamu merasakan kesehatan badanmu, itu ada sebuah anugerah yang tidak ada nilainya. Ya, dan perhatikan di sini, dan ketika kita bisa mensyukuri hidup kita, maka kita akan lebih mudah untuk menikmatin, lebih mudah untuk hidup secara seutuhnya. Menyadarin hidup secara seutuhnya. Maksudnya bagaimana? Yaitu tadi, bahwa kita hidup di dunia sebagai turis, sadarin bahwa setiap hari berlalu semakin dekat waktu kita dengan check out. Ya, karena itu jangan buang-buang waktu. Ya, karena itu sadarin setiap hari itu ada pemberian yang berarti. Ketika kamu bangun pagi, katakan, waduh, terima kasih Tuhan. Ya, hari ini saya masih dikasih kesempatan untuk bisa hidup lagi. Saya akan isi hari ini dengan satu hal yang sangat bermanfaat, sangat berguna, sangat bernilai. Bukan cuma menjalani hari demi hari, pagi begini, malam begini, siang begini. Itu namanya kamu menyia-nyiakan pemberian yang sangat luar biasa ini. Ingat, kamu hidup tidak selamanya. Ingat selalu itu. Ya, bagaimana Pak supaya kita bisa tersandarkan, terseret arus menuju ke pola pikir seperti ini, mengatakan bahwa hidup adalah pemberian, bahwa kita sebagai turis, bahwa kita harus menghargai hari demi hari. Caranya simple, sering-seringlah bermain di now. Semakin kamu jarang bermain di now, semakin kamu melekat pada pikiranmu. Semakin kamu melekat pada pikiranmu, semakin kamu berpikir
hidup kamu selama-lamanya. Betul? Ya, saya ulang lagi. Semakin sering kamu bermain di now, semakin kamu merasakan yang ini. Semakin kamu jarang bermain di now, semakin kamu menjadi melekat pada pikiran. Semakin kamu melekat pada pikiran, semakin kamu berpikir bahwa saya ini tuan rumah. Kapan-kapan juga bisa, kenapa harus sekarang? Sehingga kamu berpikir hidupmu selama-lamanya, ya udah, tiap hari cuma menjalankan rutinitas, hidup menjalani hari demi hari, ya di mana nilainya ya rugi ya. Ibaratnya kalau kamu sebagai turis, hidup di dunia cuma untuk cari uang, untuk mengejar kekayaan, kamu tidak menikmatin itu semua, gak ada bereksperience apapun kecuali cuma cari uang, ya kasihan sekali hidup kamu dan tanda kutip miskin. Ya kalau hidup kamu cuma isinya rutinitas, cuma main aman, zona nyaman, rebahan, ya buat apa kamu hidup? Ya sama juga dengan kalau kamu hidup mabuk spiritual, kerjanya cuma meditasi terus, ya buat apa kamu hidup? Oke, hidup itu harus kamu nikmatin, harus kamu jalanin, harus kamu alami, dan kamu sadarin semaksimal mungkin. Jadilah turis, bukan tuan rumah. Thank you teman-teman udah nonton video ini. Itu adalah insight dari saya tentang 10 pembelajaran dari bukunya Eckhart Tolle. Kalau teman-teman suka pembelajaran seperti ini kurang lebih ada pembelajaran yang ada di kelas premium dan ada di kelas medium membership. Ya, terutama medium membership karena harus ada bukunya. Kalau premium lebih mendalam dan itu tidak selalu harus punya referensi. Kalau teman-teman tertarik untuk ikutan kelas membership, ada di kolom deskripsi. Ya, semuanya sudah lengkap di situ. Thank you udah nonton video ini. Kita ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Apabila ada request, ada masukan, boleh silakan ada kirim email. Emailnya pun juga sudah ada di bawah. Good, ya mantap. Thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.